Pak, mohon maaf Pak, saya mau duduk di sini boleh Pak ya? Tasnya bisa taruh bawah? Bisa Pak? Pak, tapi kan tapi itu teman-teman bisa naik. Iya siapa tadi? Ini ada banyak flag, teman-teman harus lihat kode ini. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Para Mansyah. Di video ini aku bakal sharing ke kalian gimana caranya tutorial step by step untuk naik pesawat di dalam negeri dan luar negeri. Mungkin ini buat teman-teman yang udah pernah naik pesawat, sepele kali ya, tapi banyak banget teman-teman yang nanya ke aku gimana caranya sih naik pesawat buat yang belum pernah. Nah, mau tahu kayak apa? Ikuti terus videonya. Oke, sebelum terbang tentunya yang pertama adalah kita harus beli tiket. Kalau beli tiket itu paling gampang adalah teman-teman online aja ya, pakai aplikasi. Itu tinggal pilih aja, pilih destinasi ini. Misalkan dari, kayak aku sekarang dari Yogyakarta ke Jakarta, nanti banyak pilihannya tuh. Dan tinggal dipilih aja. Ada yang LCC alias pesawat murah, ataupun full service island alias pesawat mahal. Dan hari ini aku bakal naik Citylink, yang mana itu adalah maskapai LCC atau low cost carrier alias pesawat murah. Nah, setelah beli tiketnya teman-teman tuh bisa milih untuk pilih kursinya, terus pilih makanannya, dan ya macam-macam pokoknya lah. Kan pakai calo lebih murah bang. Pakai calo bang ya, langsung ke terminal bang ya? Iya. Langsung ke apa? Langsung ke bandara kali ya? Iya. Saya udah kagak bisa cuy. Nah, selain beli di online travel agent, teman-teman juga bisa beli langsung di website airline. Dan misalkan teman-teman mau naik Citylink nih, langsung aja ke caranya di Google Citylink atau mau naik Garuda dan bisa langsung di website tersebut. Cuman lebih enak sih pakai travel agent ya, karena semuanya nongol kan. Jadi teman-teman bisa bandingin mana harga yang murah, mana harga yang mahal gitu. Terus ada pertanyaan nih, Bang, gimana kalau promo? Wah, kalau promo sih cek aja langsung di aplikasinya, atau mungkin teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Tips buat kalian nih yang pertama kali naik pesawat, coba deh pilih jam penerbangan yang nggak terlalu pagi atau malam ya. Jadi kalian bisa datang lebih awal ke bandara dan mempersiapkan semuanya. Jangan lupa juga untuk membawa tanda pengenalan seperti KTP, SIM, atau paspor. Dan tentunya bukti kalau kalian udah vaksin ya. Selalu cek juga regulasi penerbangan sebelum membeli tiket pada saat masa pandemi, karena seringkali berubah-ubah sesuai kondisi. Buat teman-teman yang akan terbang di dalam negeri, aku punya kode promo nih buat kalian. Gunakan kode promo WNFlight pada saat melakukan pembayaran untuk dapetin diskon 5% hingga Rp55.000 dengan minimal transaksi Rp700.000 dan diskon 7% hingga Rp200.000 untuk minimal transaksi Rp1,5 juta. Periode promonya sampai dengan 31 Desember 2022. Untuk syarat dan ketentuan lengkap, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Beli tiket pesawat murah di tiket.com. Nah, di hari H teman-teman mau ke bandara, itu jangan lupa persiapkan semua dokumen seperti KTP, paspor, atau ID-ID lainnya. Karena ya vaksin juga jangan lupa ya, apalagi teman-teman sekarang kayaknya per Agustus 2022 itu teman-teman harus vaksin booster kalau nggak salah ya untuk naik pesawat. Kalau enggak, harus dicolok-colok dulu. Antigen atau PCR kalau belum booster. Terus cara menuju ke bandara itu teman-teman bisa naik bis Damri biasanya, ataupun naik kereta bandara, ataupun naik taksi. Kalau tadi kita naik kereta bandara Yogyakarta International Airport itu cepat banget ya, cuma 40 menit. Murah banget, 20.000. Jadi kalau misalkan di kota kalian ada kereta bandara, aku sih rekomen naik kereta atau naik bis gitu. Kalau naik taksi ya bisa-bisa aja sih ya, tapi mungkin agak mahal. Iya, kalau misalkan bareng-bareng sih rame-rame mungkin enakan taksi kali ya. Tapi kalau teman-teman sendiri nih kayak aku, enggak sih bang ya, sama bang Bolang, mendingan naik kereta atau naik bis gitu. Murah cuy. Oh, ini kita mau masuk bandara nih, kita suruh scan peduli lindunginya. Oke, langkah ketiga adalah check-in. Sekarang aku lagi ada di area publiknya terminal Yogyakarta International Airport, dan di sini kita akan check-in. Tapi sebelumnya aku udah check-in online guys. Jadi teman-teman bisa tuh check-in online duluan. Dan apa sih sebenarnya check-in itu? Jadi check-in itu sebenarnya cuman memastikan kalian hadir gitu. Jadi kalaupun teman-teman udah beli tiketnya, itu belum tentu dapat kursinya. Aneh kan? Hati-hati loh, kalau kita telat check-in, bisa-bisa kursi kita mungkin dijual sama yang lain gitu, karena kita dianggap tidak hadir. Karena check-in itu ada batas waktunya bang ya? Iya. Kalau nggak salah maksimal 45 menit kalau nggak salah sebelum jam keberangkatan. Iya, jadi teman-teman datang ke bandara itu nggak boleh mepet, karena teman-teman harus check-in dulu gitu. Kalau kita datang nih, walaupun pesawatnya belum berangkat nih, kita belum check-in, ya udah nggak boleh masuk cuy.
harus di reschedule atau di refund. Kecuali udah online check-in. Kecuali udah online check-in gitu. 1 jam. Terus kenapa aku merekomendasikan online check-in? Karena teman-teman bisa pertama milih tempat duduk. Terus bisa kayak apa nambah-nambah yang lainnya gitu ya. Kan ada beberapa maskapai itu yang nggak dapat bagasi kan Bang ya. Jadi bisa beli bagasi dulu. Kalau misalkan teman-teman beli bagasi di sini bisa lebih mahal cuy. Kayak Lion Air kalau nggak salah ya. Kalau kita nggak beli online itu wah mahal banget. Nah terus masalah bagasi nih. Koper gini sebenarnya kita boleh gak sih masukin ke kabin atau harus masukin ke bagasi di pesawat? Sebenarnya masing-masing airline punya ketentuan khusus. Cuma untuk domestik biasanya nih ya, biasanya adalah kita bisa bawa 2 buah tas. Yang gede ini koper itu maksimal kalau nggak salah 20 kilo biasanya kalau misalkan domestik ya. Dan tas yang ini maksimal sebenarnya nggak ada ya. 7 kilo. 7 kilo ya kalau nggak salah ya, 7 kilo yang di kabin gitu. Pokoknya masing-masing maskapai beda, teman-teman bisa cek. Kalau hari ini aku pakai Citylink sih bisa dapat free bagasi ya. Jadinya ya udah kita masukin aja gitu. Atau kayaknya males deh karena di Jakarta itu kan bagasinya lama ya, jadi kita bawa aja ke dalam pesawat. Nah, di beberapa airport itu ada counter self check-in kayak gini. Jadi kalau teman-teman malas ngantri ke sana dan kalau misalkan kayak aku nggak pakai bagasi, jadi mending check-in sendiri aja. Oke. Jadi kalau teman-teman udah online check-in, pengen cetak boarding pass, sebenarnya bisa ya pakai HP juga ya. Cuman kan HP-nya buat nge-vlog, kita cetak aja. Gitu, ini punya aku. Kenangan disimpan. Ini punya Bang. Oke, yuk kita masuk. Nah, abis ini kita mau masuk ke area passenger atau area gate untuk naik pesawat. Dan apa sih bedanya penerbangan domestik sama internasional? Sebenarnya sama aja, tapi kalau misalkan penerbangan internasional itu, setelah kita masuk security, nanti diperiksa semua, kita bakal masuk imigrasi. Enggak Bang, terbalik, imigrasi dulu ya. Kita bakal masuk imigrasi dulu, baru masuk ke security gitu. Dan di imigrasi, untuk penerbangan internasional kita harus punya paspor gitu teman-teman. Beda itu doang kok. Kalau ke luar negeri, semua ID kita itu cuman pakai paspor tuh nggak laku tuh, KTP, SIM, NPWP, BPJS nggak laku coy di luar negeri, cuman yang laku paspor doang. Jadi itu nyawa kalian, jadi harus benar-benar dijaga gitu. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya ya, bedanya paspor sama visa apaan sih? Kalau paspor itu adalah ID kita, jadi identitas kita seperti KTP untuk di luar negeri. Kalau visa itu adalah izin masuk ke sebuah negara. Jadi misalkan kita pengen ke negara Singapura, itu kita butuh visa apa enggak? Tergantung, kita harus cek dulu nih, karena tiap negara beda-beda. Kalau untuk Singapura, Thailand, Malaysia, pokoknya ASEAN kita tuh bebas visa, karena kita udah ada kerjasama sama satu ASEAN gitu kan. Terus kalau misalkan mau kemana, misalkan Jepang, Korea, teman-teman harus cek kalau misalkan kita butuh visa, apakah visa harus dibuat di Indonesia, atau visa bisa kita langsung buat waktu kita mendarat di sana, atau visa arrival gitu kan teman-teman. Jadi kalau keluar negeri harus benar-benar cek kebutuhan kita, jangan sampai udah masuk ke negara tersebut kita diusir cuy, nggak boleh masuk. Nah, abis ini kita mau masuk security, dan jangan lupa kalian kalau misalkan punya pertilan-pertilan kecil kayak jam tangan, handphone, terus apa namanya ya, pokoknya benda-benda di kantong itu nggak boleh ada. Kalau aku sih biasanya masukin ke tas kecil kayak gini supaya tidak berantakan. Terus kayak gesper sama laptop tuh harus dikeluarin ya semuanya ya, biar kalau bisa sih sebelum kita masuk security udah kita siapin, jadi ya nggak antri pas di sana. Maksudnya nggak bikin antrian gitu loh. Dan jangan juga bawa barang-barang yang nggak boleh masuk ke pesawat kayak gunting, korek api, pokoknya benda-benda yang berbahaya itu nggak boleh guys. Jadi mending nggak usah dibawa ya. Ataupun kalau mau dibawa itu harus pakai masuk bagasi dan harus diklar kalau nggak salah ya. Nah ini counter check-in ini. Nah, pagi ini nggak terlalu rame sih ya. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya mau check-in di sini. Oh iya, pas security jangan lupa siapin KTP sama kosongin kantong cuy. Tadi si Mas Bolong ada kantongnya cuma ada plastik-plastik gitu aja. Tutup lensa itu tetap tetap bunyi kedetek. Padahal bukan metal, bukan apa ya. Nah ini kita udah dalam ini nih gate. Cakep ya, bener ya. Iya guys, ini banyak penari-penari sini guys. Katanya sih hanya orang-orang tertentu aja yang bisa lihat. Kayak aku ini. Serem juga lama-lama bang, di siluetnya bang.
Nah, teman-teman, sekarang aku udah ada di dalam gate atau ruang khusus penumpang. Kalau ruangan depan tadi kita boleh semua orang bisa masuk ya. Kalau ruangan yang ini hanya boleh untuk pemegang tiket gitu, teman-teman. Nah, selain lihat di tiket, teman-teman harus lihat informasi gate itu di dalam pengumuman, papan pengumuman yang ada di bandara kayak ini nih. Nah, ini flight kita hari ini adalah QGate 771. Dan ini adalah kode penerbangan, teman-teman ya. Jangan cuma lihat jamnya aja karena di jam ini ada banyak flight, teman-teman harus lihat kodenya ini. Kode penerbangannya, gate 3B. Gitu. Nah, teman-teman bisa nunggu di kayak gini nih. Ruang tunggu kayak gini. Terus ada juga lounge, ada lounge yang berbayar, ada lounge khusus bisnis kelas. Itu mungkin teman-teman yang punya budget lebih bisa menunggu di lounge karena dapat makanan gratis ya. Tapi teman-teman juga bisa nunggu di banyak restoran di sini guys. Jadi biasanya airport tuh kayak mall bang ya. Iya. Kayak mall. Cuman ini mungkin masih sepi karena masih pandemi kayak kondisinya. Aduh, semoga cepat membaik ya menurut aviasi Indonesia ya. Ada. Dan biasanya kalau misalkan di bandara internasional teman-teman pulang nih, misalkan di Changi Airport Singapura, itu beneran kayak mall sih ya. Dan teman-teman itu bisa dapat harga yang lebih miring karena nggak kena pajak gitu. Jadi kalau misalkan mau beli iPhone, enggak, tapi ntar sampai Indonesia suruh daftar email lagi ya. Sama aja ujung-ujungnya. Dan ya, karena ini pagi-pagi aku mau cari sarapan dulu. Kita makan apa ini ya? Ini ada Starbucks, ada Pasar Kota Gede, ada AW. Bagi Rika. Nggak ada ini bang, Lupis Mbak Satinem. Lupis Mbak Satinem. Nggak ada ini bang. Nah, sambil nunggu penerbangan, teman-teman juga bisa eksplor bandara nih ada apa aja nih. Biasanya kayak ada banyak taman atau ada banyak buat tempat permainan. Terus juga banyak kayak semacam apa namanya nih? Instalasi seni. Nah, kayak ini nih, ada penari-penari nih, capung. Dan tentunya teman-teman juga bisa spotting pesawat. Nah, ini ada yang berlanding. Tuh, ada Super Airjet. Nah, kalau teman-teman lupa beli oleh-oleh, jangan khawatir cuy, di bandara juga banyak. Beli apa bang? Biasanya bang, Jogja bang? Jogja biasanya beli apa oleh-olehnya? Babi ya? Babi ya? Wah, ada wedang kesukaan Mas Bolang yang suka makan di kereta. Wedang harganya 28.000. Pak, mohon maaf Pak, saya mau duduk di sini boleh Pak ya? Tasnya bisa taruh bawah? Bisa Pak, tapi kan aduh, guys jangan kayak gini ya kalau jadi penumpang ya. Nggak baik ini, nggak baik. Aduh, Pak itu priority seat loh Pak. Apa lo? Galak bener. Kalau favorit gue pas di bandara itu plane spotting guys, jadi ngeliatin pesawat-pesawat yang lagi parkir. Apalagi kalau yang internasional ya. Nah ini ada yang pushback nih, si Pelita Air. Nah itu pesawat kita tuh, Citylink. Nah itu dia tuh, pesawat kita Citylink baru datang. Dan ini ada Pelita Air lagi pushback. Ini dia guys, pesawat kita baru datang nih dari Jakarta. Nah, pada waktu boarding itu kalian harus masuk ke pesawat itu sesuai dengan zona kalian. Jadi kalau misalkan range kursinya belum dipanggil itu ya udah santai aja.
Kalau aku sih ya, kalau misalkan naiknya ekonomi itu kalau nggak masuk paling pertama, apa nggak masuk paling akhir aja deh. Kalau masuk tengah-tengah tuh males sih, karena kadang masih di Garba Raya itu masih ngantri, jadi mending masuk terakhir aja gitu. Kecuali teman-teman beli kayak misalkan kayak aku nih, beli hot seat itu biasanya disuruh masuk duluan gitu, atau di bisnis kelas itu pasti masuk duluan. Green Zone bukan hot seat merek ya. Sama aja lah. Gara-gara di ini ya, di tiket teman-teman, soalnya nanti kan kalau ya amin-amin ada macam-macam, paling nggak bisa dikenalin kalian. Kok ngomong gitu sih bang, lagi mau take off, ini kita mau take off. Amit. Nah teman-teman, kalau mau take off siap-siap ya, jangan lupa jangan terlalu pengaman, karena kalau yang pertama kali naik pesawat pasti bakalan kaget. Oh iya, jangan lupa berdoa. Kebetulan ini Citylink ada doa macam-macam nih. Kalau kalian mau doa semuanya, macam-macam server nih, macam ada. Beda server kan. Kalau di Odyssey Cipto kayaknya masih nggak ada. Tabulasi. Godong apa ya? Sindoro Sumbing apa Merapi Merbabu ya? Bapak ini lagi. Tapi kali ini saya yang salah guys. Nah, kita udah di dalam pesawat, dan kalau misalkan teman-teman suka ngeliat pemandangan, apa awan-awan, gunung, terus apalagi pas pasan itu, kalau bisa pilih yang window seat yang di sebelah jendela. Tapi kalau teman-teman suka beser, sering ke kamar mandi, itu lebih baik pilih yang aisle, yang di lorong. Kalau tengah-tengah itu nggak enak sih ya, pilihan terakhir aja. Itu paling kalau misalkan kita udah nggak punya pilihan, biasanya ya udah gitu, lupa check-in, terus pas pilih kursi udah habis, dapat yang ke tengah gitu. Ini pesawatnya belok. Terus ada pertanyaan lagi, kalau misalkan makanan di pesawat itu bayar apa enggak sih bang? Nah, tergantung airline ya. Kalau misalkan teman-teman naiknya kayak Garuda Indonesia yang emang apa namanya full service airline, itu udah gratis makanannya. Tapi kalau misalkan kayak Citylink ini teman-teman harus beli. Cuman biasanya teman-teman harus beli online, karena kalau misalkan beli di pesawat itu jauh lebih mahal biasanya, dan menunya bilang lepas online gitu. Misalkan juga naik Air Asia itu bisa pesan kayak nasi lemak, nasi ayam. Citylink juga ada nasi kuning, nasi rendang, kayak gitu. Kalau untuk bisnis kelas, first class biasanya udah gratis ya, wajar, udah bayar udah mahal, masa suruh bayar lagi. Karena ini airline LCC yang murah, jadinya dia tuh nggak ada apa layarnya gitu guys untuk entertainment system. Kalau misalkan kayak Garuda Indonesia atau Singapore Airlines tuh ada di sini ada layarnya gitu loh buat kita nonton. Kalau ini ya udah biasanya sih harus pakai apps lagi gitu guys, harus teman-teman download, dan biasanya pakai wifi onboard gitu. Oh iya, ini ada kayak semacam peraturan tidak tertulis gitu ya. Ini apa, etiket untuk pada saat kita duduk. Kalau untuk yang window seat kan udah punya jendela, jadi untuk si handrest-nya itu cuma punya yang kanan. Jadi untuk handrest yang tengah-tengah itu benar-benar untuk punya penumpang yang tengah.
Dan untuk penumpang yang di aisle, yang di lorong, itu hanya punya armrest atau headrest yang sebelah kiri karena dia udah punya akses aisle ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman tanya, bisa gak sih pakai HP di pesawat? Bisa nih, kayak Mas Bolang dia pakai HP, cuman harus di flight mode ya atau airplane mode, jadi tetap bisa dipakai guys, tenang aja. Yang mau foto-foto silakan. Belanja kakak, belanja. Pesawat, naik pesawat bareng buaya sampai apa? Ya ini udah landing guys, jadi ntar kalau misalkan teman-teman turun itu pasti orang-orang tuh pada hektik pengen turun duluan, jadi tips dari aku adalah santai aja, turunnya belakangan. Tapi karena ini aku duduk di depan ya udah aku turun duluan ya, gitu teman-teman. Soalnya transit. nah ya kalau misalkan teman-teman harus transit dan udah mepet, mendingan sebelum landing itu bilang ke pramugarinya. Jadi teman-teman biasanya sih dipindahin ke depan gitu kalau ada yang kosong ya. Atau minimal bagasi dipindahin ke depan duluan. Landing di Terminal 3 yang ini karena gate kita jauh menuju, jadi kita naik bis nih. Bukan gate jauh, apa namanya jauh? Mau keluar jauh ya, kita baru turun. Gimana turun? Nah, akhirnya landing dan sekarang kita di area pengambilan bagasi. Teman-teman bisa lihat di papan pengumuman di sini. Jadi airline teman-teman flight itu ada di belt mana. Tadi setting belt mana bang? Belt 12 atau 13 gitu ya. Nah gitu. Dan ya udah sampai dan teman-teman tinggal menuju ke tujuannya masing-masing. Dan ya mudah banget kan naik pesawat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau apapun bisa drop komen di bawah, nanti kita jawab atau teman-teman yang udah tahu bisa bantu jawab. Sekian dulu video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan sampai bertemu di video berikutnya. Kita mah nggak pakai bagasi bang ya, langsung ngabur aja yuk.